Sutra teratai yang menakjubkan, bab 15, kemunculan dari bumi. Shin Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1500. Para praktisi dari 3 kendaraan dapat melenyapkan delusi dan merealisasikan prinsip kebenaran yang dinamakan jalan. Para praktisi dari 3 kendaraan masing-masing dapat melenyapkan delusi mereka, merealisasikan prinsip kebenaran dan kebijaksanaan yang dinamakan jalan. Para praktisi yang menegakkan ajaran dari 3 kendaraan memahami, menghayati, dan mencapai jalan sesuai kapasitas masing-masing. Artinya terbebaskan dari segala kerisauan, tersadarkan, tercerahkan, dan mencapai kondisi jernih dan hening. Jalan tidak membedakan urutan atau waktu. Dharma tiada esensi, karakteristik, jumlah, atau batasan. Kita harus bersungguh hati. Setiap orang seharusnya memahami 3 kendaraan. Kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan kendaraan besar. Kendaraan kecil adalah Sravaka. Kondisi para Sravaka. Mereka mendengarkan suara Sang Buddha saat membabarkan Dhamma. Dan dengan bersungguh hati, mengukir setiap kalimat ke dalam hati. Mereka memahami ajaran Buddha dan memahami bahwa mereka harus melenyapkan penderitaan dan ketidaktahuan. Melenyapkan semua kebingungan mereka dalam mempraktekkan kendaraan kecil. Mereka dengan bersungguh hati menyerap, menghayati, dan mempraktekkan Dharma. Beginilah cara mereka untuk melenyapkan delusi. Kendaraan menengah para praktisi adalah Pratyeka Buddha. Mereka merenungkan hukum karma dan konsep dari sebab dan kondisi. Maka itu mereka sepenuhnya memahami ketidakkekalan akan segala hal di alam semesta. Mereka sangat jelas dalam prinsip-prinsip akan ketidakkekalan. Jadi mereka juga sangat bersungguh hati. Tahu akan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah sumber karma kita. Ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam berbaur sehingga menimbulkan karma ini. Maka itu mereka memahami ini. Dan dengan memahami secara menyeluruh, mereka berikrar melakukan pelatihan diri. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi murni dan tidak tercemar. Mereka sepenuhnya menerima dan menegakkan ajaran kendaraan kecil dan menengah. Dengan pola pikir ini, mereka mencari cara untuk melenyapkan kerisauan, ketidaktahuan, dan kebingungan. Demikian tingkat demi tingkat menyelami, menghayati, dan memahami. Praktek dalam tindakan nyata melenyapkan semua kerisauan mereka. Kerisauan di dunia manusia ini adalah akar dari penderitaan. Akar penderitaan, jika kita tetap terjebak dan kebingungan, pasti tidak akan bisa terlepas. Kerisauan ini selalu tidak terhingga dan tiada habis-habisnya. Kerisauan ini, delusi, ketidaktahuan ini tentu perlu diputuskan. Praktisi kendaraan kecil harus berupaya keras, memutuskan delusi tingkat kendaraan kecil. Praktisi kendaraan menengah menghayati, memahami, memutuskan delusi tingkat kendaraan kecil dan menengah, dilenyapkan sepenuhnya. Namun bagaimana dengan selanjutnya? Selanjutnya bagaimana bisa menghayati metode pengajaran Sang Buddha? Tentunya masih perlu terus maju. Namun orang yang ada di kendaraan menengah dan kecil sebagian besar memahami secara tuntas konsep sebab akibat ini. Memahami bahwa hidup ini penuh penderitaan. Mereka hanya di sini saja dan berhenti. Penderitaan di dunia adalah penderitaan yang nyata. Tidak mudah untuk memutus jalinan benih sebab dan kondisi pendukung ini. Sehingga mereka berhenti di sini. Memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan tidak berani melangkah maju lagi. Perihal menyelamatkan para makhluk, mereka tidak berani melangkah maju terus.
dan mereka tidak berminat untuk menuju ke arah sana. Makanya berhenti. Hanya yang masih memiliki tekad kendaraan besar adalah akar kapasitas lebih tajam yang bersedia. Melihat penderitaan para makhluk, mereka tidak mau memutuskan jalinan jodoh dengan para makhluk. Meski kerisauan dan ketidaktahuan ataupun delusi semuanya sudah tahu. Mereka juga satu persatu terima, satu persatu putuskan, namun tidak tahan sabar, tidak bisa tahan para makhluk menerima penderitaan, tidak bisa menahan kesabaran. Jelas-jelas mereka begitu menderita. Energi kekeruhan para makhluk di dunia begitu berat. Sang Buddha membabarkan Dharma adalah demikian katakan. Para makhluk yang akan datang saat 5 kekeruhan menyatu, penderitaan para makhluk lebih banyak, bisa lebih berat, bisa lebih menderita. Oleh karena itu, mereka tidak tahan para makhluk menerima penderitaan. Selamanya mereka tidak demi diri sendiri. Sekalipun prinsip kebenaran jelas, namun masih tetap harus masuk ke kerumunan masyarakat. Namun mau masuk ke kerumunan masyarakat, masih perlu melatih kemampuan tanpa mundur. Tanpa mundur ini. Oleh karena itu, kita di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita sudah sangat jelas membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Mulai dari bab Guru Dharma, Sang Buddha sangat bersungguh hati merangkul orang yang bisa mewariskan Dharma. Mulai dari bab Guru Dharma, Sang Buddha terus-menerus perlu orang yang bersedia bertekad membabarkan sutra. Jadi menyampaikan pahala kebajikan, membabarkan sutra. Akan tetapi dia juga perlahan-lahan membuat semua orang memahami dengan jelas. Pahala kebajikan ini berasal dari membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Terhadap keluar, kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Ke dalam, kita harus benar-benar melatih diri. Berlatih dengan baik berarti terus-menerus menghilangkan kerisauan. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan kerja keras. Dunia ini penuh dengan kesulitan. Banyak kerisauan yang rumit. Orang-orang, masalah, dan benda sangatlah rumit. Bagaimana kita menghadapi ketika kerisauan datang? Kita sendiri harus berlatih. Kita harus bekerja keras. Ini disebut praktik mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Sila, samadhi, prasna, kita harus gigih. Ketika ketidaktahuan dan kerisauan datang, saya sendiri harus membangun sebuah dinding, sehingga kerisauan tidak dapat masuk ke dalam batin saya dan mencemari pikiran saya. Inilah yang disebut dengan mempertahankan ketekunan, murni tak bernoda, tidak terpengaruh oleh gangguan kerisauan. Batin pencerahan kita yang tekun itu mempraktikkan keluar, maka membina diri ke dalam. Pahala dari berlatih diri ke dalam adalah menghilangkan kerisauan. Terus-menerus menghilangkan kerisauan. Mempertahankan arah dan tujuan kita. Jika kita ingin mempertahankan arah tujuan kita, yaitu kita harus terus-menerus menghilangkan kerisauan. Adapun delusi kita tidak membiarkan orang-orang, masalah, dan benda atau keadaan luar mengganggu kita. Kita dapat dengan jelas membedakan hal-hal dan prinsip dengan jelas. Terus pertahankan apa yang harus kita lakukan di luar. Secara internal, batin pencerahan harus kita jaga. Ini adalah bagaimana kita membangkitkan tekad luhur. Harus siap secara mental untuk membangkitkan tekad luhur. Buddha melatih tekad pikiran kita. Memberitahu kita saat membangkitkan tekad masuk ke tengah orang banyak. Dunia yang penuh kekeruhan di masa mendatang karena batin manusia sangat penuh keburukan. Berbagai macam orang memiliki batin yang tidak sehat. Anda berbuat hal baik, jika tidak sesuai dengan keinginannya,
Anda akan ditolak, akan menggunakan segala cara untuk mempersulit Anda. Di dunia ini, urusan manusia akan sangat rumit, menggunakan banyak cara untuk memberitahu kita. Batin kita harus siap. Semua orang harus mengingat saat itu. Karena kesulitan yang begitu serius ini, Bodhisattva Manjusri segera muncul ke hadapan Buddha, meminta nasihat. Oh ya, karena sangat sulit dan buruk, orang-orang ini membangkitkan tekad bersedia bersumbangsi. Sangat berbahaya dan sulit. Lingkungan yang buruk, orang-orang yang mempersulit begitu banyak. Resiko sangat tinggi. Buddha, apakah bisa memberikan kita satu metode? Bisa memperteguh ikrar dalam batin dan mengatasi semua kesulitan. Buddha mulai menjelaskan, berbicara dengan tubuh, ucapan, pikiran, ikrar agung. Benar, sangat mudah untuk mengatasi ini. Wujud dan penampilan tubuh kita selalu memperhatikan tubuh dan ekspresi kita. Bagaimana suara kita saat berbicara? Apakah kita perlu bersuara keras sehingga dapat didengar? Kita hendaknya dapat menjaga pikiran kita dengan baik. Batin kita ini hendaknya selalu lapang dan selaras. Dengan demikian, ini adalah metode pelatihan diri di dunia ini. Saat menggunakan tubuh, ucapan, dan pikiran dalam menghadapi berbagai macam orang, masalah, dan benda, kita dapat menghadapinya. Kita juga seharusnya masih menambah satu aspek lagi, yaitu bertekad. Tekad yang harus kita jaga kehidupan demi kehidupan kita. Dengan demikian, kita baru dapat memahami kebenaran. Kita hendaknya memahami masalah dan prinsip kebenaran. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Baru dapat mempersatukan masalah dan prinsip menjadi satu. Inilah kebenaran sejati. Tindakan yang kita lakukan tidak boleh menyimpang dan hendaknya selalu mematuhi prinsip. Inilah kebijaksanaan. Jalan yang dibuka oleh kebijaksanaan adalah jalan yang rata dan mulus. Kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memberi kesaksian. Ini tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu 3 atau 5 tahun, ataupun 30 atau 50 tahun. Tidak hanya demikian, kehidupan demi kehidupan kita menapaki jalan kebodian. Inilah yang hendaknya kita lakukan dengan sepenuh hati. Melakukan segala praktik bodhisattva sampai mencapai kondisi kebudaan. Asalkan tidak menghitung waktunya, dengan sendirinya waktu akan terakumulasi tanpa terlihat. Asalkan tidak berhitungan, dengan sendirinya prinsip kebenaran akan perlahan-lahan menjadi nyata. Jadi, merealisasikan prinsip kebenaran dan kebijaksanaan yang dinamakan jalan. Setelah kita membuktikan prinsip ini, tahu arahnya, tahu bahwa jalan yang kita buka adalah benar. Kita semestinya baik-baik di jalan kebenaran yang rata ini. Harus tiada henti-hentinya. Juga tiada henti-hentinya menuntun orang-orang menapak menuju ke depan. Untuk dijalani. Ini juga bagaikan kita di dunia. Sedang membangun. Kita butuh untuk membangun. Tetapi membangun harus benar-benar pembangunan yang memiliki kekuatan hidup. Benar-benar harus pembangunan yang memiliki lingkungan penghijauan. Bumi harus memiliki sesuatu yang bernafas, juga memiliki pasokan udara kebersihan dan berasimilasi dengan pepohonan. Kita harus memberikannya ruang, juga harus tanah yang bukan terbuat dari batu bata semen. Untuk membuat jalan yang mudah untuk ditapaki, berarti harus memasangnya dengan menggunakan paving block. Dengan demikian, bisa membuat pemandangan cantik, bisa membuat jalannya rata. Ini haruslah mendesain gambarnya dengan bersungguh hati. Harus aktif, agar pemandangan ini menjadi cantik. Tetapi haruslah ada ukuran.
Harus bagaimana agar pemandangan ini bisa menjadi hidup? Prinsip kebenaran ini, arah tujuan, semua ini sama. Haruslah dengan bersungguh hati untuk membuatnya, agar pemandangan ini bisa terbentuk. Dengan demikian harus para praktisi yang menegakkan ajaran dari 3 kendaraan memahami, menghayati, dan mencapai jalan sesuai kapasitas masing-masing. Kendaraan kecil, ia mempraktikkan pelatihan kendaraan kecil. Harus mempertahankannya, karena ia harus melatihnya agar jasmaninya dapat menyesuaikannya dengan baik. Harus tahu akan penderitaan. Penderitaan dari 4 kebenaran mulia, yang dimana berasal dari sebab akibat. Sebab penderitaan, saya harus dengan serius untuk menghilangkan ini. Lenyapnya penderitaan, maka saya serius dalam jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini ialah dalam kendaraan kecil. Dengan demikian, praktisi kendaraan menengah merasakan ketidakkekalan dunia, terutama pada cinta, benci, asmara, dan dendam. Penderitaan semacam ini, prinsip seperti ini mereka telah menghayati dan memahaminya, sehingga mereka akan takut dan menghindar untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini ialah kendaraan menengah, serta akar kendaraan kecil. Tetapi mereka dengan sungguh hati menghayati prinsip kebenarannya. Sudah memahami, menghayati, dan mencapai jalan sesuai kapasitas masing-masing. Jadi artinya terbebaskan dari segala kerisauan, tersadarkan, tercerahkan, dan mencapai kondisi jernih dan hening. Ini semua berdasarkan kapasitas mereka masing-masing. Asalkan mereka melenyapkan ketidaktahuan dan kerisauan, pikiran mereka akan menjadi murni. Hanya saja mereka hanya mencari keuntungan mereka sendiri. Bagaimana dengan banyak sekali para makhluk? Sang Buddha tidak bisa menahan kekhawatiran terhadap para makhluk. Para makhluk tenggelam semakin dalam. Apabila kita tidak mengambil tindakan sesegera mungkin, para makhluk akan tetap tenggelam. Jadi kita harus segera bertindak. Bodhisattva tidak sanggup melihat para makhluk menderita, tidak bisa menahannya. Mereka harus proaktif dan membentuk tekad kendaraan besar. Mereka rela belajar dharma kendaraan besar. Jadi, ajaran kendaraan besar mengharuskan kita untuk dengan penuh perhatian membina tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Pada permukaan, saat kita terjun ke tengah orang banyak, kita harus sangat waspada dan berhati-hati. Kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan penderitaan dari dunia luar mencemari pikiran kita. Terhadap luar, kita harus dengan giat bersemangat terjun ke tengah orang banyak. Ini adalah apa yang dimaksud menjadi bodhisattva. Bodhisattva datang ke tengah orang banyak, membebaskan mereka dari kerisauan dan mempersiapkan mereka secara mental. Akar kapasitas kendaraan kecil dan prinsip kebenaran kendaraan menengah, mereka memahami tentang itu semua. Mereka cukup siap secara mental. Jadi mereka terjun ke tengah orang banyak. Beliau juga tidak akan memaksakan jalinan jodoh dengan para makhluk. Tidak akan ada pemaksaan jalinan jodoh. Semua yang dilakukan adalah bersumbangsi tanpa pamrih, bersyukur, karena kerisauan para makhluk adalah tempat pelatihan diri saya. Oleh karena itu, saya hanya akan bersyukur dan bersumbangsi. Secara alami beliau tidak akan memaksakan jalinan jodoh dengan para makhluk. Dengan demikian, sila, samadhi, dan kebijaksanaan beliau menjadi sempurna. Tidak akan timbul keserakahan, kebencian, dan kebodohan pada para makhluk. Tidak akan, dan di tengah orang banyak, tidak akan timbul keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sehingga beliau tetap bisa menjaga kemurniannya di tengah orang banyak. Oleh karena itu, beliau memperoleh pembebasan.
terbebaskan dari segala kerisauan. Meskipun berada di tempat yang dipenuhi energi keruh dari orang banyak, namun beliau tidak akan tercemar, tersadarkan, tercerahkan, dan mencapai kondisi jernih dan hening. Beliau telah melihat begitu banyak. Di dalam kerumunan semacam ini, beliau dapat melihat segalanya. Segala kerisauan juga dapat terdengar. Beliau dapat menghayati semua permasalahan, sehingga semakin tercerahkan akan kehidupan manusia. Sesungguhnya adalah penderitaan. Di tengah banyaknya kerisauan, sehingga mengetahui dan harus menyelamatkan serta membimbing para makhluk. Waktu sangat berharga, tidak kekal, dan harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, beliau dengan cara seperti itu, di ruang, waktu, dan hubungan antara manusia untuk memahami prinsip kebenaran ini. Jadi, jalan tidak membedakan urutan atau waktu. Batinnya sejak pada saat sebersit niat pikiran dalam membangkitkan tekad. Dalam proses perjalanannya, selalu sebersit niat pikiran itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Selalu tanpa henti ke atas mencari dharma untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Juga ke bawah menyelamatkan dan membimbing batin para makhluk. Juga tanpa henti terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Jadi tiada penambahan ataupun pengurangan. Ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk semacam ini. Terus berjalan seperti ini. Berjalan dengan sangat rata. Jadi tidak ada urutan yang diutamakan. Tidak ada jarak ruang sebelum atau sesudahnya. Juga tidak ada perbedaan waktu. Sejak mulai membangkitkan tekad sampai pada sekarang, sampai pada masa mendatang, sama seperti para bodhisatwa di puncak burung nasar juga demikian. Secara melintang menyebar secara luas ke seluruh dunia, secara lurus, tidak membedakan waktu. Sebenarnya dalam waktu berapa lama? Waktu ini secara vertikal dari awal hingga saat ini adalah waktu yang tidak dapat dihitung. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, waktu pembinaan diri mereka seharusnya sudah sangat lama, sangat panjang. Betul, sudah sangat lama, sangat panjang. Bicara tentang ruang mereka dalam membimbing dan menyadarkan para makhluk seharusnya menyeluruh, sangat menyeluruh. Di 10 penjuru dunia tidak lain adalah penuh dengan dharma. Adalah tempat di mana mereka akan membimbing dan menyadarkan para makhluk. Tidak lain adalah ladang pelatihan mereka. Jadi dharma tiada esensi, karakteristik, jumlah atau batasan dharma tiada esensi, karakteristik, jumlah atau batasan. Sesungguhnya yang perlu kita lakukan adalah memahami dharma ini. Kita bisa menerima dan menerapkannya. Dharma sangat berlimpah, membuat kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menghayati dan memahaminya, bisa menerima dan menerapkannya, bisa terjun ke tengah orang banyak, dan kita tidak ternodai kerisauan dan kegelapan batin kita, selamanya dijauhkan dari pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha membina diri, keluar, terjun ke tengah orang banyak, ke dalam, harus benar-benar berupaya. Ini adalah mengakumulasi pahala kebajikan. Selanjutnya, melihat bagian naskah ini, naskah sutra sebelumnya. Diumpamakan ada seseorang dengan paras menawan dan rambut hitam. Usianya hanya 25 tahun. Menunjuk pada seorang pria berusia 100 tahun dan berkata, "Ini adalah putraku." Kemudian, pria berusia 100 tahun itu juga menunjuk pada pemuda ini dan berkata, "Ini adalah ayah kami yang melahirkan dan membesarkan kami sekalian."
Hal demikian adalah sulit untuk dipercaya. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Bodhisattva Maitreya menggunakan perumpamaan demikian untuk mengumpamakannya. Orang muda ini mengatakan, orang tua ini adalah anak saya. Orang tua ini juga demikian pasti mengatakannya, anak muda ini adalah ayah saya. Ini kelihatannya sangat bertentangan dengan prinsip kebenaran dan sulit dipercaya. Ini adalah Bodhisattva Maitreya mengungkapkannya, karena dia ingin memahaminya. Lihatlah para bodhisattva yang datang di persamuhan ini. Jelas-jelas mereka sudah begitu lama membina diri. Buddha mencapai kebudaan, membabarkan dharma, baru lebih dari 40 tahun saja. Mengatakan bahwa Buddha yang mengubah mereka. Ini benar-benar sulit dipercaya. Ini adalah Bodhisattva Maitreya mengungkapkan keraguannya. Sebenarnya bukan keraguannya sendiri, tetapi demi para makhluk di masa mendatang, agar kita bisa lebih jelas. Hati tanpa keraguan, memperkuat keteguhan pembinaan diri kita. Ini adalah kesungguhan hati Bodhisattva Maitreya. Kewelas asihan Bodhisattva Maitreya. Jadi naskah selanjutnya Bodhisattva Maitreya mengatakan demikian lagi. Buddha juga demikian. Sebetulnya waktunya belum lama semenjak mencapai kebudaan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Para bodhisattva ini telah melatih diri semenjak puluhan juta koti kalpa. Sang Buddha melatih diri setelah mencapai kebudaan pada dasarnya tidak lama, yaitu di bab perumpamaan masa muda. Menggunakan masa muda sebagai perumpamaan, Sang Buddha dalam kehidupan ini keluar dari istana untuk melatih diri. Sebenarnya waktu juga tidak lama. Dari awal hingga akhir hanya 11 tahun lamanya untuk melatih diri. Setelah mencapai kebudaan, sejak mulai membabarkan dharma juga hanya 42 tahun lebih. Demikian waktu ini tidaklah panjang, hanya 40 tahun lebih, tidak lama. Sebetulnya waktunya belum lama semenjak mencapai kebudaan. Sedangkan kelompok besar ini, para bodhisattva ini, sudah pun semenjak puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah melatih diri. Sebetulnya waktunya belum lama semenjak mencapai kebudaan. Sedangkan kelompok besar dari para bodhisattva ini sudah pun semenjak puluhan juta koti kalpa tak terhingga. Para bodhisattva yang muncul dari bumi adalah sangat banyak. Semenjak kalpa yang sangat lampau dulu telah membina diri secara mendalam dan diubah oleh dharma. Puncak burung nasar saat ini dari dalam bumi muncul begitu banyak bodhisattva. Ini seharusnya sudah sejak lampau telah membina diri secara mendalam dan diubah oleh dharma. Telah merasakan demikian banyak Buddha. Para Buddha yang tak terhingga, bodhisattva yang telah berlatih, seharusnya sudah melewati waktu yang lama. Melihat kondisi pelatihan diri mereka seharusnya demikian. Seharusnya melatih diri sejak lama. Bagaimana dikatakan Buddha saat ini telah mencapai kebudaan demi membimbing mereka? Perumpamaan seperti ini memang benar sangat bertentangan dengan prinsip kebenaran. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, demi jalan kebudaan mereka membina diri dengan tekun dan bersemangat. Mereka masuk, keluar, dan berdiam dengan baik dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Mereka telah memperoleh kemampuan gaib yang besar dan telah lama menjalankan praktik suci. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Para bodhisattva ini seharusnya demikian. Selama waktu yang lama, seharusnya tekun membina diri demi jalan kebudaan. Keterampilan mereka dalam pembinaan diri. Mereka masuk, keluar, dan berdiam dengan baik dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Mereka seharusnya memiliki keterampilan yang demikian.
Orang-orang ini seharusnya telah memperoleh kekuatan gaib, bisa memperoleh kemampuan gaib, karena mereka telah lama menjalankan praktik suci. Mereka seharusnya dalam waktu yang lama sudah membina praktik suci. Batin tidak ternoda, seharusnya telah melenyapkan segala kerisauan dan delusi. Tidak tercemar oleh para makhluk, seharusnya demikian. Oleh itu, demi jalan kebudaan, mereka membina diri dengan tekun dan bersemangat. Dikarenakan ingin mencari jalan kebudaan, siang malam tekun dan bersemangat menapaki jalan. Di sini disebutkan kalau para bodhisattva telah lama menanam akar kebajikan. Bukannya baru dimulai di kota Gaya. Proses pembinaan jalan kebudaan ini ingin mencari jalan kebudaan. Siang malam tekun dan bersemangat menapaki jalan. Sungguh tekun. Oleh karena itu, Maitreya mengatakan bahwa bodhisattva telah lama menanam akar kebajikan. 6 paramita dan segala praktiknya dan menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Terus-menerus menyebarkan dan memperluas akar kapasitas mereka. Terus-menerus memperdalam akar mereka. Proses pembinaan bodhisattva bukan hanya sewaktu di kota Gaya. Buddha mencapai kebudaan, mengajarkan dharma dan membabarkan kepada mereka. Mereka seharusnya mulai membina diri dari awal hingga sekarang. Seharusnya sudah sangat lama. Bukan setelah Buddha mencapai kebudaan di masa sekarang, baru membimbing dan menyadarkan mereka. Seharusnya bukan demikian. Ini penyampaian Bodhisattva Maitreya, karena para bodhisattva ini telah masuk dan keluar dengan baik dari kebijaksanaan Buddha. Mereka telah memperoleh miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Mereka masuk, keluar, dan berdiam dengan baik dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Ini adalah mahasamadhi yang sejati dan kekal. Dharma yang diperoleh oleh Tathagata adalah sejati dan berdiam selamanya. Pada dasarnya tiada keluar masuk. Jika ada keluar masuk, ini hanyalah penampakan. Dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga, maksudnya adalah mahasamadhi yang sejati dan kekal. Inilah suatu kesejatian. Sejati dan kekal selamanya. Batinnya berada dalam mahasamadhi yang sangat teguh. Para bodhisattva ini berikrar agung dengan tekad mendalam, berbuat kebajikan bukan hanya pada tubuh, ucapan, dan pikiran. Kenyataannya mereka memiliki kekuatan samadhi yang memadai. Pastinya mereka berikrar agung dengan tekad mendalam. Mahasamadhi yang sejati dan kekal ini adalah dharma yang diperoleh oleh Tathagata, adalah sejati dan berdiam selamanya. Lihatlah para bodhisattva ini. Mereka semua mestinya telah mencapai tingkatan. Pada dasarnya tiada keluar masuk. Jika ada keluar masuk, ini hanyalah penampakan. Para bodhisattva ini harusnya juga sampai pada tingkatan tiada keluar masuk. Jika ada keluar masuk, ini hanyalah penampakan. Ketika Buddha datang ke Gaya, duduk di bawah pohon Bodhi dan mencapai kebudaan, ini adalah suatu penampakan, menunjukkan bahwa dia telah datang ke dunia ini. Buddha memulai, seharusnya bukan pada saat ini saja. Mestinya telah melalui masa lalu ke masa lampau. Maka Maitreya sudah tahu, masih juga bertanya. Katanya, Buddha melatih diri dalam mendampingi para bodhisattva ini. Mestinya tidak hanya dalam masa yang singkat, namun telah melewati masa yang sangat panjang. Dia sudah melatih para bodhisattva ini. Tingkatan dari pelatihan diri mereka kira-kira sudah hampir setara dengan Buddha. Mereka demikian kokoh. Setiap orang adalah orang berbakat. Semua adalah orang yang dapat menyebarkan dharma. Semuanya dapat membabarkan dharma. Semua adalah orang yang membina diri dan menegakkan dharma. Maka mereka ini semua telah dengan batin lurus dan perhatian benar menuju samadhi hening, dinamakan masuk. Kokoh tak tergoyahkan, laksana gunung Semeru,
dinamakan berdiam. Bangkit dari samadhi dengan tenang, dinamakan keluar. Samadhi adalah konsentrasi benar. Tekad pembinaan diri itu sudah sangat kuat, sudah mencapai kokoh yang tak tergoyahkan, seperti Gunung Semeru. Karena Sang Buddha membabarkan Dharma di India, mereka merasa bahwa Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di dunia dan juga merupakan pusatnya. Mereka akan menggunakan Gunung Semeru sebagai perumpamaan. Misalnya sangat kokoh dan tidak tergoyahkan, sama seperti Gunung Semeru. Ini disebut berdiam. Maka dari itu kita juga harus menegaskan bahwa harapan bodhisattva semacam ini bisa dapat begitu kokoh. Kokoh tak tergoyahkan laksana Gunung Semeru dinamakan berdiam. Ini disebut berdiam. Dan disebut berdiam dengan tenang dan tentram. Dapat membuat hati setiap orang menjadi tenang dan tentram. Pikiran bodhisattva berdiam dengan tenang dan tentram. Bangkit dari samadhi dengan tenang, dinamakan keluar. Hati bodhisattva selalu sangat stabil. Dengan hati yang begitu stabil, dia sangat tenang ketika keluar dan masuk seperti ini. Tidak peduli itu mau masuk ke kerumunan orang. Di tengah kerumunan orang, membimbing dan menyadarkan makhluk hidup, juga sangat tenang. Pikiran ini tidak ada lingkungan yang tenang atau bising, selalu dalam keadaan yang hening dan murni. Inilah dunia batin tertinggi Sang Buddha dan Bodhisattva. Kita harus melatih diri, melatih kondisi seperti ini. Oleh karena itu, samadhi adalah konsentrasi benar. Maka dikatakan, dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga, para bodhisattva ini sudah hampir mencapai kondisi ini. Dan kondisi ini juga adalah kondisi Sang Buddha. Maka begitu banyak bodhisattva. Jika dikatakan Buddha Sakyamuni membimbing mereka setelah mencapai kebuddhaan, seharusnya tidak demikian. Seharusnya sudah lama sekali. Sedari dahulu kala telah membimbing mereka. Tidak ada salah. Kita sejak awal terus membahas. Buddha Sakyamuni sudah berikrar di ajaran kendaraan besar akan menapaki jalan bodhisattva. Dimulai sejak zaman Mahabhisna Yanabhibu Buddha secara terus-menerus, secara konsisten dari kalpa sebanyak butiran debu. Tentu saja dengan melalui ladang pelatihan dari para Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Secara berkesinambungan dalam melatih diri, secara berkesinambungan ke atas mencari jalan kebuddhaan, dan ke bawah membimbing para makhluk. Ke bawah membimbing para makhluk berarti masuk ke dalam masyarakat, secara berkesinambungan mendekatkan diri kepada para Buddha. Di banyak kehidupan di saat bertemu dengan Dharma, pasti akan berada di dalam Dharma. Ini merupakan proses dari pelatihan diri. Sangat lama. Tentunya bukan waktu yang singkat. Seumur hidup. Sejak lahir sudah mulai melatih diri. Prosesnya 11 tahun. Kemudian mencapai kebuddhaan. Dilanjutkan dengan membabarkan Dhamma 40 tahun lebih. Dengan waktu yang sesingkat itu, mana mungkin dapat membimbing begitu banyak orang. Ini seharusnya perlu direntangkan, diregangkan. Diregangkan hingga waktu yang sangat lama. Maka dikatakan, masuk, keluar, dan berdiam dengan baik. Selanjutnya mengenai masuk, keluar, dan berdiam dengan baik. Jalan dari kemajuan yang luar biasa adalah masuk dengan baik. Jalan tanpa terputus adalah keluar dengan baik. Jalan pembebasan adalah berdiam dengan baik. Mereka masuk, keluar, dan berdiam dengan baik. Jalan dari kemajuan yang luar biasa adalah masuk dengan baik. Saat kita mulai melakukan pelatihan diri, kita mulai masuk. Dan kita harus menjalani jalan kebenaran ini dengan tekun. Karena kita telah memahami prinsip yang sebenarnya dari Buddha Dharma dan telah menerimanya. Kita mulai membangkitkan tekad. Saat kita sebersih tekad awal muncul, kita harus satu hati,
satu tekad memasuki jalan kebajikan ini. Karena kita mengetahui arah jalan kebajikan ini, kami akan mengembangkan semua ajaran kebajikan tanpa pernah menyerah. Dengan demikian, jalan dari kemajuan yang luar biasa adalah masuk dengan baik. Unggul berarti menjadi luar biasa. Jalan bajik ini sungguh luar biasa. Kita harus dengan tekun, giat bersemangat maju terus. Jalan tanpa terputus adalah keluar dengan baik. Jalan yang tidak terputus ini membutuhkan kita, tanpa gangguan atau kesenjangan. Kita harus berlatih dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada celah. Kita tidak boleh membiarkan kerisauan mengganggu. Kita harus terus-menerus terlihat dalam praktik bajik yang luar biasa ini. Saat kita melakukan ini, kita tidak boleh membiarkannya. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan, bentuk-bentuk ketidaktahuan ini memasuki ruang pelatihan diri kita. Jadi tanpa terputus. Selama pelatihan diri, kita harus sangat berhati-hati. Jangan ada kerisauan dan ketidaktahuan memasuki batin kita. Kita harus sepenuh hati ke arah kemajuan yang luar biasa. Giat bersemangat ke ajaran baik yang luar biasa, yang disebut tanpa terputus. Tanpa terputus, tekun giat bersemangat. Fenomena terkondisi yang bajik. Kita harus terjun ke tengah orang banyak. Kita terjun ke tengah orang banyak. Kita tidak tercemar oleh kerisauan kerumunan orang. Ini juga disebut tanpa terputus. Jalan bajik kita tidak terganggu. Jalan bajik kita semakin maju. Dan kita tidak tercemar oleh kerisauan. Oleh karena itu, pelatihan diri kita, batin pelatihan diri kita masih tetap sederhana. Tidak peduli berapa banyak kerisauan yang ada di dunia ini, saya tidak akan membiarkannya terputus. Ketika saya memasuki ke tengah orang banyak, batin pelatihan diri kita adalah kemajuan yang luar biasa dari pelatihan diri. Dan kita masih harus bergerak maju. Jadi harus melatih diri. Harus berupaya keras. Ketika berlatih di tengah orang banyak, di dalam batin kita harus rajin. Membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Harus tanpa terputus. Jalan pembebasan adalah berdiam dengan baik. Jalan pembebasan adalah berdiam dengan baik. Ini adalah tempat di mana kita berdiam dengan baik, tenang, dan stabil. Jadi kita mesti bersungguh hati dan berdiam dalam jalan bodhisatwa, agar tidak ada kerisauan yang masuk ke dalam batin kita. Kita mesti masuk ke tengah orang banyak dan tekun bersemangat, melakukan kebajikan terkondisi. Bila tekun bersemangat, kita akan bisa bebas. Pembebasan ada dalam dharma tak terkondisi. Batin kita harus terbebas dari rintangan. Karena tiada rintangan, tiada rasa takut, batin kita akan bebas dan leluasa, dan kita akan berdiam dalam kedamaian. Karena kita mesti menghadapi para makhluk di dunia, kita mesti menjalani praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Artinya kita mesti stabil. Sang Buddha sudah mengatakan kepada kita, kesulitan-kesulitan ini tidak dapat dihindari. Kita pasti akan menghadapinya. Kita bisa melakukan banyak hal baik, tetapi bisa saja kita akhirnya merasa terprovokasi dan tertekan. Kesulitan akan menekan kita. Ada kekuatan seperti ini. Jadi kita mesti memahami ini. Karena itu kita mesti sangat bersungguh hati. Kita mengetahui ini jangan sampai terpengaruh oleh kesulitan. Tidak boleh membiarkan kesulitan yang bertubi-tubi mempengaruhi kita. Ini arah pembinaan diri kita. Jadi mereka telah memperoleh kemampuan gaib yang besar dan telah lama menjalankan praktik suci. Ini butuh waktu lama untuk memperoleh kemampuan gaib. Mereka telah memperoleh kemampuan gaib yang besar dan telah lama menjalankan praktik suci. Kekuatan dari kemampuan gaib muncul dari samadhi. Dikarenakan berada dalam samadhi hening, makanya tahu dengan jelas dan menampakkan sifat hakiki. Batin dapat menembus tanpa rintangan.
Itulah memperoleh kemampuan gaib. Keagungan dari berkah kebajikan semuanya bersumber dari praktik suci. Kekuatan dari kemampuan gaib adalah muncul dari samadhi. Batin harus dalam keadaan samadhi. Kita harus menetapkan batin pencerahan kita. Kita menetapkan batin pencerahan batin. Batin kita akan dalam keadaan samadhi. Jadi muncul dari samadhi karena dengan batin yang dalam samadhi, dengan sendirinya jalan yang kita pilih akan lancar dan aman. Setiap jalan yang dipilih akan mengarah ke jalan kebudaan. Jadi kita harus menstabilkan. Beginilah bodhisattva, 6 paramita dan segala praktiknya. Di setiap jalan pelatihan dapat menuju ke tingkat kebudaan. Kemampuan gaib artinya memahami secara menyeluruh. Jika kita sepenuh hati, maka tidak ada dharma yang tidak dipahami. Tidak ada prinsip yang tidak ditembus. Jadi harus masuk akal dan wajar, yaitu kita harus benar-benar membina diri, menghayati dan memahami. Masuk akal dan wajar disebut kemampuan gaib. Jadi dikarenakan berada dalam samadhi hening, benih sebab kita adalah demikian. Awal membangkitkan tekad telah demikian. Sangat teguh pada tekad ini. Jadi kita tahu dengan jelas dan menampakkan sifat hakiki. Jelas dengan sifat hakiki sendiri. Sifat hakiki yang demikian adanya. Karena ingin mencapai dan menyatu dengan sifat tathata, kita berjalan mengarah ke jalan ini. Memastikan arah jalan ini. Kita harus giat bersemangat membuka jalan. Demikian terus bergerak maju. Kita mengetahui arah tujuan dengan sangat jelas. Tahu dengan jelas dan menampakkan sifat hakiki. Telah paham, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Kita sendiri yang membangun jalan ini, kita sendiri yang membentang jalan ini. Segera bentangkan agar semua orang bisa melewatinya. Kita juga akan sampai di tujuan. Sehingga dikatakan, batin dapat menembus tanpa rintangan. Itulah memperoleh kemampuan gaib. Ini disebut masuk akal dan wajar, dinamakan kemampuan gaib. Pencerahan ini makhluk yang maha tercerahkan. Kita menembus batin para makhluk, memahami kerisauan. 5 kekeruhan ini bagaimana terbentuk? Kita memahami semuanya. Berada di tempat ini tidak ternoda. Bagaimana kita membawa orang-orang ke satu arah yang sama, satu jalan yang sama, berjalan sampai ke tempat yang aman. Inilah keagungan dari berkah kebajikan. Jalan ini ditapaki dengan aman dan selamat. Keagungan dari berkah kebajikan. Semua orang menjalaninya dengan baik. Semuanya bersumber dari praktik suci. Harus murni. Walaupun batin kita bergelora dalam kekeruhan, energi keruh yang parah ini, kita juga harus mempertahankan batin yang murni. Pelatihan diri ini harus merealisasikan prinsip kebenaran dan kebijaksanaan. Setelah menghapus delusi, baru ada cara bisa merealisasikan prinsip kebenaran. Baru dapat membuka kebijaksanaan kita, menapaki jalan ini. Jalan telah terbuka, arah jalan telah benar, telah meratakan jalan. Bukan hanya kita yang bisa sampai, yaitu setiap orang ada satu arah bisa jalan. Bukankah ini membimbing dan menyadarkan para makhluk di dunia? Buddha sekarang menginginkan kita, juga makhluk pada masa mendatang, lebih perlu dharma ini, tidak terputus, disebarluaskan, membangun tekad, ikrar agung, tindakan nyata, juga membangun ikrar dan melakukan tindakan nyata, baru bisa. Kalau tidak, mendengar dan mendengar, setelah dengar dilewati, bila kamu tidak melakukan tindakan nyata, tidak memasuki fenomena ini, panorama jalan itu sama sekali tidak dapat menghayati. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.